Oke, haus oke, ya. terima kasih. Iya. Minum dulu Mas Ya, ya. maaf ya nggak ada kopi ya. Santai. Jeki boleh bikin kopi boleh nggak? Jadi boleh, tulis katanya. Sebut Kan mana. kita bimbing dia dari tadi. Ada dari tadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang-siang makan kue pancong. Selamat datang di podcast Rumah Icong. Oke, pada podcast kali ini kita kedatangan dua bintang tamu kita yaitu Hidayat Nur Ahmad dan Muhammad Putra Rashid sebagai narasumber kita. Baik, pada tema podcast kali ini kita akan membahas tentang realita dan persepsi yang mempengaruhi naluri manusia. Baik, kita akan bergeser kepada narasumber pertama. Baik, narasumber pertama ini apa? Hidayat Nur Ahmad. Baik, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas. Disapa dulu dong penontonnya. Oke, halo semuanya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, menurut Mas Ida nih realita sama persepsi nih. Ya. Kenapa kok bisa mempengaruhi naluri manusia sih gitu? Kalau ditanya seperti itu ya Mas El, ini saya jawab berdasarkan yang sudah saya baca ya, Ya. yang sudah saya pelajari sebelumnya. Hmm. Jadi kenapa? Tadi pertanyaannya kenapa realita dan persepsi dapat mempengaruhi naluri manusia? Ya benar. Jadi naluri manusia itu pada dasarnya tercipta atas rangsangan dari luar. Gini loh, maksudnya dari sifat yang terjadi di luar kehendak kita, bukan dari dalam. Jadi, Sifat alami gitu ya, sifat yang biasa terjadi gitu, yang sudah terjadi kayak. ya bisa dibilang seperti itu. gitu. Cuman definisi lengkapnya naluri ini, contohnya berbeda sama kebutuhan kebutuhan Ya. jasmani kita. Oke, Misalkan kayak lapar. Nah, lapar itu sifatnya muncul dari internal kita. kayak lapar, baju, kayak kebutuhan primer lah gitu ya. Kebutuhan jasmani kita yang menyebabkan kalau tidak terpenuhi akan menyebabkan kematian. Lapar tadi itu misalkan. Lapar ini walaupun tidak ada rangsangan dari luar, walaupun kita tidak melihat apapun itu, kalau kita sudah waktunya lapar, ya tetap lapar, muncul dengan sendirinya internal dalam diri kita. Kalau naluri bedanya dengan kebutuhan primer tadi itu, naluri ini muncul saat ada rangsangan yang timbul di hadapan kita gitu. Ada realita yang kita lihat dan juga kita mempersepsikan realita tersebut, maka timbullah naluri di dalam diri kita. Ya. Contoh misalkan dalam suatu kasus ini deh, misalkan saya melihat nenek-nenek menyeberangi jalan, ingin menyeberangi jalan. Ya, oke. Nah, itu ada realita nih, nenek-nenek ingin menyeberangi jalan. Dan muncul persepsi di kepala saya, apa yang seharusnya saya lakukan, maka naluri saya ini mulai muncul di situ. Kasihan gitu ya? Saya akan menolong nenek-nenek tersebut. Nah, kayak tadi itu kan ingin menolong, tidak mungkin dong kalau saya tidak melihat realita tadi. Saya ingin menolong, saya tiba-tiba ingin menolong apa yang menolong? Nggak mungkin dong. Berarti kayak misalkan kayak dalam apa? Kayak dalam ibarat kata gitu loh ya, kayak dari mata jatuh ke hati gitu. Bisa jadi seperti itu, cuman sebelum ke hati kepikiran dulu. Kepikiran dulu, berarti baru ke hati. Diolah oleh pikiran dulu gitu. Baru turun ke hati untuk melakukan aksi. Baik. Kita bergeser ke narasumber kita yang kedua yaitu Muhammad Putra Rashid. Gimana nih kabarnya Mas? Alhamdulillah Mas El, baik. Katanya kemarin nginep-nginep di sini juga nih di studio ini nih. Gimana rasanya? Aduh, banyak tugas Mas El nih sampai subuh kita di sini. Iya, sampai subuh. Tidur. Udah makan tapi kan? Alhamdulillah sudah. Mas El gimana sendiri? Udah makan? Alhamdulillah, saya mah sehat selalu. Iya. Kalau menurut Mas Acit nih, misalnya kayak realita dan persepsi mempengaruhi naluri manusia, maksudnya itu apa sih gitu? Nah, tadi yang sudah dibahas sama Mas Ida juga kan tadi ya. Kalau bahwasanya naluri itu adalah aksi kita, spontanitas lah terhadap realitas yang ada gitu. Lebih ke aksi. Iya, lebih ke aksi. Iya. Berbeda dengan tadi Mas Ida yang ngomong juga kan, berbeda dengan kebutuhan jasmani. Bahwasanya naluri itu kan butuh yang namanya itu rangsangan dari luar untuk kita ada gitu naluri tersebut. Berbeda dengan kebutuhan jasmani yang bahwasanya sudah ada dalam diri kita gitu kan, misalnya tadi lapar, haus atau ingin buang hajat gitu kan. Kalau yang itu kan kebutuhan jasmani harus kita lakukan. Kalau misalnya tidak lakukan, kita bisa menyebabkan yang namanya kematian. Tapi kalau misalnya kayak naluri itu kayak lebih ke spiritual gitu apa enggak?
kayak gitu. Kayak spiritual naluri. Iya. Naluri itu sebenarnya Apa muncul dari dalam diri sendiri gitu? Misalkan. sebenarnya naluri itu hal-hal apa ya? Butuh ada sebenarnya dalam diri kita. Cuman butuh yang namanya itu rangsangan dari luar sebenarnya. Seperti contoh nih, naluri itu misalnya keinginan dalam bertahan hidup, naluri bertahan hidup misalnya. Oke, survival lah gitu. Survival. Gitu. Misalnya nih Mas Ida ini lagi di rumah lah misalnya. Tiba-tiba ya. Berarti Mas Ida misalnya lagi di rumah. Ya, gitu. misalnya saya Mas Ida lagi di rumah atau nih. jangan Mas Ida atau enggak Jeki dah gitu. Oh, aduh, ya. Jeki misalnya nih. Iya. Ada orang Jeki ya. Jeki. Jeki lagi di Halo. dalam rumah. Kameramen Jeki. Iya. Misalnya Jeki di dalam rumah nih. Terus tiba-tiba semoga jangan kejadian ya. Tiba-tiba ada maling masuk nih. Iya. Tiba-tiba Jeki bangun nih. Ada maling nih katanya. Nah, nalurinya nalurinya tuh tiba-tiba kan pasti keluar tuh. Bawa senjata kan. Iya. Ya, Kalau rasa ketakutan gitu. Ketakutan ya. Iya. Karena melihat realitanya ada maling depan dia gitu. Oke. Berdasarkan persepsinya Jeki ini, malingnya bawa senjata apa nih? Jangan nyari kan dalam untuk bertahan hidup, misalnya si Jeki nyari-nyari benda lah untuk bertahan hidup, bisa buat melindungi diri, terus melindungi barang-barangnya lah, seperti itu misalnya contohnya. Berarti sama dengan apa yang dikatakan oleh Mas Ida gitu lah. Iya. Kurang lebih sama lah, karena sebenarnya kita juga berasal dari latar belakang pendidikan yang sama lah gitu Mas El. Kita belajar di tempat yang sama dong. Iya. Tapi kalau misalkan kita agak berbeda mungkin. Ya, tapi kalau misalnya ditarik kembali nih, kalau dalam perspektif Islam, kayak realitas sama naluri itu gimana pengaruhnya terhadap masyarakat gitu, apalagi yang kita kan yang sebagai mahasiswa UIN SMA Bandung kan yang emang dasarnya Islam. Iya betul. Okay. Jadi gimana sih cara kita tuh mempengaruhi masyarakat tentang naluri yang benar gitu? Kan kebanyakan kan zaman-zaman sekarang kan dididik oleh teknologi nih, apalagi tentang perkembangan teknologi gitu kan, oleh konten-konten yang yang nggak bermanfaat atau konten-konten yang nggak mendidik gitu. Ya, gimana gitu caranya? Tapi sebelumnya Mas Ida boleh minum dulu kalau misalnya haus ya. Oke, terima kasih. Iya. Minum dulu Mas. Ya, maaf ya nggak ada kopi ya. Santai. Jeki boleh bikin kopi boleh nggak? Oh iya, nggak apa. Terus boleh, pelit katanya. Si bos malas. Kita nungguin dia dari tadi ya. Padahal dari tadi. Oke, langsung saja Mas Ella tadi bagaimana sih cara menyadarkan masyarakat ya akan pentingnya naluri yang dikontrol oleh agama Islam. Bagaimana perspektif kita dalam beragama Islam gitu? Ya, menghadapi naluri ini. Oke, sebenarnya di dalam Islam sendiri naluri ini bukan sesuatu yang buruk, melainkan sesuatu yang kegelisahan yang timbul dari naluri itu baru itu yang disebut naluri yang buruk. Bila sudah munculkan kegelisahan. Kalau kayak tadi misalkan yang saya contohkan kayak nenek-nenek ingin menyebarkan kayak nenek-nenek tadi ingin menolong, itu kan tidak menimbulkan tidak buruk lah secara tidak menimbulkan sesuatu yang buruk gitu. Ya, kegelisahan juga tidak kita menolong. Kalau kegelisahan itu timbul karena kita tidak dapat memenuhi suatu kebutuhan. Ya tidak sih Mas El? Iya. Contoh deh naluri yang tidak membutuhkan yang menimbulkan kegelisahan. Misalkan nih kata tadi Mas El, konten-konten yang tidak bermanfaat. Ngambil contohnya ya, di media sosial. Kita melihat suatu postingan atau konten yang mohon maaf tidak gak sopan lah gitu dalam segi berpakaian, entah itu dalam berucap, berpakaian lah khususnya nih, kita ambil contoh dari berpakaian ya, yang dapat menimbulkan mohon maaf syahwat. Kalau khalwat kan berduaan, syahwat ya. Nah, syahwat. Nanti ada hubungannya dengan khalwat nih. Iya. Itu tuh sebenarnya naluri yang menimbulkan kegelisahan. Kita nih melihat suatu konten tadi itu, naluri kita akan muncul syahwat tadi itu, naluri kita adalah syahwat tadi itu muncul. Tapi kita tidak dapat memenuhi syahwat tadi itu karena hanya sebatas di media sosial, di layar kaca. Tidak bisa dong kita, terlebih lagi kita belum boleh untuk melampiaskan syahwat tadi itu. Nah, akhirnya karena kita tidak bisa memenuhi kebutuhan syahwat tadi itu, timbullah kegelisahan. Maka ini pula yang dilarang dalam Islam. Banyak ayat-ayat contohnya dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, ayat yang paling umum ya, jangan mendekati zina. Zina itu kan bisa macam-macam. Mata, zina tangan, zina hati juga bisa. Zina hati juga bisa, bahkan zina pikiran. Apalagi zina farji yang paling besar, nah kan? Nah, contoh juga dalam hadis Nabi menjelaskan bahwa kita ini tidak boleh berkholwat. Nah, berkholwat itu tadi kata Mas Ali itu berduaan antara laki-laki dan perempuan, itu jelas dilarang dalam Islam. Itu akan menimbulkan syahwat yang tinggi. Bahkan Nabi menjelaskan dalam hadisnya, barang siapa yang laki-laki dan perempuan berduaan, berkholwat, maka yang ketiga adalah syaitan. Nah, syaitan ini bagaimana ya, memang sudah tugasnya untuk
emang pinter gitu dalam mempengaruhi manusia. Maka manusia yang dua tadi tuh Mas Acid bisa jadi tergoda untuk melakukan hal yang tidak bermoral. Baik, kalau misalkan ditarik lagi nih, kalau misalkan bagaimana cara-caranya biar kita tuh membawa naluri masyarakat tuh ke naluri yang benar gitu. Kayak tadi kan disebutkan tentang naluri-naluri yang salah gitu kan, perspektif dalam masyarakat yang salah gitu. Nah, gimana cara kita tuh biar menarik masyarakat ke perspektif sama realita yang benar gitu, maksudnya. Ya, untuk melihat realita yang benar ya. Toh kalau kita melihat realita yang salah juga kita sudah punya pegangan nih karena kita bersandarkan kepada perspektif Islam. Ya, bagaimana lah gitu cara. Ya, untuk zaman sekarang mungkin kita sudah banyak lah gitu menyebarkan konten-konten dakwah misal. Atau kita juga dalam diri kita sendiri saja memberikan contoh dulu seperti itu. Jadi sebenarnya kita ini di dalam masyarakat ya tidak bisa terlalu memaksakan Mas El. Kita hanya sebatas memberikan sedikit pengetahuan kita tentang tadi itu yang sudah kita bahas. Untuk menyadarkan itu sebenarnya sudah bukan di luar kontrol kita. Tapi kita tetap mendakwahi gitu kan. Memberitahu lah gitu, sedikit memberitahu apa yang kita tahu kepada masyarakat tadi itu untuk betul untuk membatasi. Selebihnya mungkin bisa dibahas juga nanti di lain kesempatan. Sudah ada hidayah yang diatur oleh Maha Kuasa. Baik, kalau misalkan menurut Mas Acid nih, ide-ide pokok pikirannya itu bagaimana sih biar membawa perspektif yang baik tuh di dalam masyarakat gitu. Karena realitanya pada zaman ini kan ya gitulah yang kita tahu kan kayak wah banyak banget lah gitu hal-hal yang buruk gitu, apalagi berkembangnya teknologi dari zaman ke zaman gitu. Gimana? Tadi kan yang sudah dijelaskan oleh Mas Ida juga kan bahwasanya naluri-naluri yang buruk gitu kan muncul akibat kegelisahan, akibat tidak bisa memenuhi naluri tersebut ya kan. Seperti contohnya tadi kan naluri seksual lah tadi ya yang dilakukan oleh Mas Ida bahwasanya tidak bisa untuk memenuhi naluri tersebut. Akhirnya kan sebenarnya kan Islam sudah sudah memberi solusi gitu ya melalui misalnya pernikahan gitu kan untuk menjalin pernikahan supaya tidak menimbulkan dosa gitu ya. Tapi kan bagi yang belum dicukup usia lah ya, naluri seksual itu kan akibat kegelisahan yang tidak bisa terkontrol lagi. Tidak bisa tidak bisa ditahan gitu. Tidak bisa ditahan lagi. Dikontrol ya. Akibatnya kan menimbulkan hal-hal yang buruk gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak ide-idenya itu apa sih kayak membawa dilakukan? Dilakukan apa kita bisa kayak membuat konten-konten yang positif gitu kan. Apalagi zaman-zaman sekarang kan kayak banyak anak-anak kecil nih yang udah megang HP, yang udah ngeliatnya teknologi kan kayak tersebar luas gitu kan. Kebebasan dalam berekspresi katanya gitu. Sebenarnya tadi udah jelasin juga sama Mas Ida ya, kita harus memberikan edukasi lah yang itu punya. Tapi kan sebelum kita memberi edukasi, kita harus melihat kepada diri kita sendiri juga. Apakah diri kita udah baik atau belum? Nah, kalau dari kita belum baik ya, sebenarnya kita bisa menyibukkan diri terhadap hal-hal yang positif gitu, sepertinya mengikuti kajian atau belajar agama gitu ya. Agama yang lain lah ya. Agar kegelisahan yang timbul itu tidak semakin menumpuk gitu. Jadi hiraukan sajalah gitu kegelisahan itu buat apa sih dipikirin terus gitu kan. Ya betul. Walaupun sudah ada rangsangan tadi itu rangsangan itu. Dan juga dengan relasi atau hubungan sosial juga gitu kan. Jadi tidak kegelisahan itu kagak dipendam sendiri. Mungkin bisa gue begini nih gimana caranya sih gitu ya. Akhirnya dapat gelisahan yang muncul dari naluri tadi. Oke, bisa jadi curhat juga. Oke. Jadi kalau misalkan kayak gitu berarti tentang naluri dan perspektif realita dan naluri perspektif ini bisa mempengaruhi manusia gitu dalam tindak hal yang baik ataupun yang buruk gitu. Iya, betul. Bisa sekali Mas El. Jadi naluri juga kan kayak tadi itu contoh, saya udah memberi 2 contoh tadi ya Mas Acid ya. 2 contoh yang tadi yang baiknya naluri ingin menolong sesama dan naluri ingin memuaskan syahwat. Baik, kalau misalkan saya tanya apa sih sarannya gitu biar kita dalam bermasyarakat tuh punya naluri yang benar gitu, punya perspektif yang benar gitu terhadap realita yang ada di zaman sekarang. Terhadap realita yang ada di zaman sekarang yang bisa dibilang sorry itu saya buruk lah gitu, banyak yang tersebar hal-hal konten-konten yang kurang senonoh, yang tidak senonoh. Senonoh ya. Jadi saran-saran ya, sebenarnya saya tidak bisa memberikan saran kayak seperti yang tadi Acid itu untuk diri kita sendiri saja dulu. Mulai dari diri kita, mengikuti kajian-kajian. Yang paling penting menurut saya adalah memperdalam
agama kita. Oh, love yourself gitu ya. Ya. Love yourself gitu. Memperdalam agama kita, memperkuat kualitas kita. Mencintai diri sendiri dulu gitu. Ya, maksudnya. betul. Menjaga diri sendiri gitu, upgrade betul. skill gitu mungkin. Ya, untuk memberi saran kepada orang lain itu mungkin menjadi step berikutnya lah setelah kita sudah memberikan tadi itu tuh kepada diri kita. Jadi saran-sarannya kalau bisa dibilang sekarang ya, gunakanlah kebebasan berekspresi tadi itu dengan teknologi gitu. dengan baik. Ya, maka kita juga harus menyadari tuh naluri-naluri yang timbul dalam diri kita atas rangsangan-rangsangan tadi itu. Bila rangsangan itu buruk, maka tak ditahan lah gitu nalurinya. Itu mungkin sulit, cuman kita percaya kita bisa lah dengan meyakini, dengan mempelajari lebih dalam lagi agama kita, yang mana itu sudah diajarkan secara luas oleh agama kita. Seperti itu. Oke, jadi saran dari Mas Idai kan tentang bagaimana tentang kita tuh harus kayak menyaring gitu ya, menyaring tentang semua konten-konten yang bermanfaat atau tidak gitu. Kalau misalnya dari Mas Acit sendiri nih, sarannya apa nih tentang realita dan naluri ini? Bagaimana biar bisa membawa masyarakat ini ke naluri dan realita yang bagus gitu? Karena kan suara realita zaman sekarang kayak ya bisa dikatakan buruk lah ya. Ya, bagaimana saran Mas Acit? Saran saya sebenarnya sama aja sama Mas Ida ya sebenarnya. Gak boleh sama dong, harus beda. Iya. Kita bedain dikit lah ya. Iya. Sebenarnya selain untuk menyadarkan masyarakat tadi benar, kita harus memperbaiki yang namanya kualitas diri kita terlebih dahulu ya. Benar. Dan kalau misalnya timbul naluri-naluri yang buruk, bisa dipendam dan kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang baik. Bisa juga dengan kita ibadah gitu, belajar, terus kita mengikuti menjalani pergaulan yang baik juga. Oh ya, pergaulan tuh penting banget sih. Iya. Penting banget. Pergaulan yang baik kan, pergaulan yang baik kita juga bisa namanya meredam naluri-naluri yang jahat gitu seperti itu. Lagi menjaga jarak tentang antara laki-laki dan perempuan gitu. Nah, ketika kita sudah memperbaiki kualitas diri kita ya, mungkin bisa dikatakan diri kita wah udah baik nih, terus kita mencari ilmu yang wah cukup nih, ilmu kita mungkin bisa kita sebarkan kepada orang lain ya. Nah, itu baru tuh kita tuh ketika kita sudah mempunyai ilmu-ilmu yang seperti itu, kita bagikanlah atau mungkin share kepada masyarakat, atau mungkin kita mulai dari orang-orang terdekat kita mungkin yang masih mempunyai kebiasaan yang buruk. Nah, kita bisa memberi edukasi lah, peringatan seperti ini loh. Bukan peringatan kayak lebih mendakwahi gitu ya. Karena Rasulullah SAW kan bilang kalau misalkan kita lihat kemungkaran ya harus bukan cegah sih, seperti kayak harus didakwahi gitu dengan karena kan kayak dengan diingatkan atau sama kayak dengan lisan. Kalau nggak bisa dengan lisan ya dengan tangan gitu kan. Kalau nggak bisa dengan tangan ya sekecil-kecilnya dengan hati gitu. Dengan hati kalau saya perbuatan dengan hati gitu. Iya. Mas El. Oke, pada intinya menjadi kewajiban atas kaum muslimin menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat membangkitkan dan merangsang naluri, melestarikan serta merangsang perasaannya sebagai salah satu sikap berserah diri pada perintah-perintah Islam. Oke. Terima kasih telah menemani kita pada podcast kali ini. Saya Nurdiala Mardika sebagai host pada podcast kali ini. Salam dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.